Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, semoga kita menjadi insan yang hatinya selalu jujur, ikhlas, dan terbebas dari iri dengki, hasad, hasud. Semoga Allah membersihkan hati kita semua. Jika hati kita sudah dipenuhi rasa benci, iri, dengki, maka hidup tidak akan tentram. Isinya hanya mencela orang saja, isinya hanya iri saja. Otak ini isinya hanya kenikmatan-kenikmatan orang lain, tidak pernah membayangkan kenikmatan yang dia terima. Dan orang iri itu menjerumuskan dirinya sendiri. Ada kisah, ada orang yang memiliki hati yang sangat iri sekali. Dan kisah ini memiliki hikmah bahwa suatu kejahatan itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kebaikan juga akan kembali kepada dirinya berupa kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Setiap melakukan kebaikan, maka nanti akan kembali lagi pada dirinya juga kebaikan. Begitu pula dengan keburukan, kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan, maka kelak itu akan kembali kepada kita berupa kejahatan juga. Dikisahkan ada seorang raja. Raja ini punya tangan kanan atau penasehat. Raja ini punya penasehat yang sangat bijak sekali. Suatu ketika penasehat ini menghampiri raja seperti biasanya memang. Si penasehat ini berkata kepada raja, "Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada Anda. Dan apabila ada orang yang berjahat, maka biarkan saja. Karena kejahatannya itu pasti akan menjadi senjata makan tuan bagi pelakunya." Katanya si penasehat. Raja suka. Baiklah, siap. Akhirnya penasehat ini izin pamit keluar. Lah, ada orang yang iri kepada si penasehat ini. Dia tidak suka sekali sama si penasehat. Oh, sok bijak lo. Sok baik lo kata-katanya. Dia tidak suka dengan kebijaksanaannya si penasehat ini dan juga tidak suka dengan kedekatannya dengan raja. Karena rasa iri hati, si pemuda iri ini menghadap raja. "Wahai raja, ada apa pemuda? Ketahuilah bahwa penasehat yang engkau pilih itu ternyata mengatakan padaku bahwa mulutmu bau, raja." "Jangan sembarangan kamu, jangan sembarangan," kata si raja. "Kalau engkau tidak percaya, wahai raja, buktikan sendiri. Bagaimana caranya?" Seperti biasanya si penasehat itu kan berbincang-bincang dengan Anda. Besok-besok, coba ketika penasihat itu berkata pada Anda, suruh mendekat. Jika benar, maka dia akan menutup mulutnya karena tidak ingin mencium bau mulut Anda, kata si pemuda iri itu. "Oke, besok aku akan buktikan." Ternyata kebesokannya si penasihat ini memang ingin berjumpa dengan raja lagi. Tidak mau mengambil kesempatan terbuang sia-sia, si pemuda yang iri hati ini mengundang penasehat. Jadi sebelum penasehat pergi bertemu dengan raja, diundang dulu oleh si pemuda iri ke rumahnya. Diundang untuk dijamu makan-makan.
Makan, yang salah satu makanannya itu bahannya dari bawang putih. Si penasehat kenyang, makan, karena bahannya bawang putih, mulutnya jadi bau tak sedap. Sedangkan dia akan berjumpa dengan raja. Pergi menemui raja, seperti biasa berkata, "Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik padamu, dan ketika ada orang jahat, biarkan saja. Karena kejahatannya akan kembali lagi kepada dirinya." Raja ingin membuktikan, kata si pemuda itu, apakah benar. Akhirnya menyuruh si penasehat, mendekatlah. Katakan lagi lebih dekat. Si penasehat mendekat. Khawatir mulutnya yang bau habis makan tadi itu, takut tercium oleh raja, ditutuplah mulutnya. "Wahai raja, berbuat baiklah," sambil tutup mulut. Raja bergumam dalam hati, ternyata benar kata si pemuda itu. Ketika dia mendekat padaku, dia menutup mulut karena aku dikira bau mulut. Kurang ajar ini. Ya, silakan pergi. Tunggu dulu. Penasehat, tunggu dulu. Aku akan mengirim surat. Lah, seperti biasanya, kalau raja menulis surat dan ditulis sendiri, itu biasanya memberikan hadiah atau pujian atau segala macam yang berupa hal kenikmatan positif pokoknya. Saat itu raja menyuruh penasehat, tunggu dulu. Aku ingin buat surat, ditulis sendiri. Jangan dibuka, serahkan ke pengawal. Serahkan ke salah satu pengawal di luar. Siap, kata si penasehat. Penasehat amanah orangnya, nggak dibuka. Dari jauh, si pemuda iri ini mengamati. Raja nulis surat, ditulis sendiri. Pasti ini hadiah. Pasti hadiah. Akhirnya, si pemuda iri ini mencegat penasehat. "Wahai penasehat, ada apa?" "Oh, ini loh. Aku dapat perintah dari raja untuk menyerahkan surat ini ke salah satu pengawal istana." "Oh alah, siap, aku bantu aja," kata si pemuda iri. "Oh, kalau gitu silakan." Si pemuda ini yang iri pura-pura membantu, padahal si pemuda iri ini berpikir surat ini isinya adalah pemberian hadiah. Karena biasanya kan yang sudah kalau raja nulis sendiri surat itu berupa hadiah. Si pemuda iri ini mengira itu adalah surat hadiah. "Biarkan aku aja yang nganterkan, engkau istirahat saja." "Oh baik," kata si penasehat. Pemuda iri ini membawa suratnya, gak dibaca juga. Saking senangnya, saking gembiranya, segera bertemu dengan pengawal. "Ini pengawal." "Apa ini?" "Surat dari raja." Dibuka, isinya ternyata penggal kepala pembawa surat ini. Si pemuda iri tanya, "Apa isinya?" Dibaca. Ini, penggal kepala si pembawa surat ini. Kaget si pemuda iri. Bukan aku ini, bukan aku. Aku tadi nitip segala macam." Tapi pengawal ini amanah. Ini adalah kita raja, tidak boleh tidak dipenggal. Wah, mati si pemuda iri. Inilah hikmahnya. Ternyata yang dikatakan si penasehat benar. Di hari berikutnya penasehat berjumpa lagi. Kaget aja loh. "Kenapa kau masih hidup?" "Loh, kenapa raja?" kata si penasehat. "Kemarin surat yang kamu bawa itu isinya adalah harus dipenggal yang membawa surat. Kau kemanakan surat itu?" Bercerita si penasehat, "Karena setelah saya keluar dari pintu gerbang, saya dicegat oleh pemuda. Katanya dia yang mau bantu menyerahkan surat itu kepada pengawal." "Pemuda yang mana?" Itu. "Oh, pemuda itu.
Ya, aku kenal dia. Dia yang mengatakan padaku bahwa kamu berkata padanya, mulutku bau. Terus aku buktikan, di hari yang itu, kamu suruh aku dekat, ternyata kamu tutup mulut. Akhirnya penasihat berkata, bukan begitu Raja, bercerita. Sesaat sebelum saya bertemu dengan Anda, saya diundang oleh pemuda itu untuk makan-makan di rumahnya yang ternyata bahan makanannya salah satunya adalah bawang putih. Ketika saya berjumpa dengan Anda, saya khawatir mulut saya bau dicium oleh Anda. Akhirnya saya tutup mulut. Tutup mulut bukan berarti mulut Anda yang bau, tapi mulut saya yang bau. Apa kata Raja? Ternyata wejangan Anda selama ini benar. Berbuat baiklah kepada yang berbuat baik pada dirimu dan biarkan kejahatan itu. Karena kelak kejahatan itu akan menjadi makan tuan bagi pelakunya. Sekarang si pemuda iri itu sudah merasakan kejahatan yang dia lakukan sendiri. Tamat. Inilah hikmahnya. Biarkan orang yang jahat. Karena kelak kejahatan itu akan menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Tapi jangan diamkan orang yang berbuat baik pada dirimu. Engkau berhak untuk melakukan kebaikan yang berlebih kepadanya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Semoga Allah membimbing hati kita agar hati kita selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Apa itu yang diridhai? Tentu adalah hal-hal yang berisi dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.